Bismillahirrahmanirrahim. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka ini berlaku adil, berbuat baik, ya, terutama kepada kerabat, ya. Kerabat itu saudara-saudara masih, ya, seperti itu. Dan Allah melarang dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, ya. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan, wa ita'idil qurba, dan memberi kepada kaum kerabat, ya. Kaum kerabat ya berarti saudara-saudara kita, ya, termasuk Pak Le, Bule, ya, termasuk juga apa? Saudara-saudara, ya, keponakan dan lain sebagainya, ya. Kemudian wayanha anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar, wal baghi, dan permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90, ya. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, ya. Fahsya itu perbuatan keji, zina dan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Kemudian wal mungkar, ya, kemungkaran, ya, perbuatan dosa dan maksiat itu. Wal baghi, permusuhan. Jadi Allah melarang apa? Berbuat keji, melakukan kemungkaran, dan permusuhan, ya, permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu bisa mengambil pelajaran, ya. Jadi ini pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita ini berbuat apa? Berbuat adil, berbuat baik, ya, memberi kaum kerabat, dan melarang daripada perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua di dalam surah Asy-Syura, ya, surat Asy-Syura ayat 15, ya. Surat Asy-Syura ayat 15. Falidzalika fad'u, maka karena itu serulah mereka kepada agama itu. Wastaqim kama umirta, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan agar aku berlaku adil di antara kamu. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah lah Rabb kami dan Rabb kamu, ya. Lana a'maluna walakum a'malukum, kami mendapatkan amal-amal kami dan kamu mendapatkan amal-amal kamu. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allahu yajma'u bainana, Allah mengumpulkan antara kita. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kita kembali, ya. Surat Asy-Syura ayat 15, ya. Ini merupakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala agar berlaku adil, ya. Jadi di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Aku beriman, katakanlah aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, ya. Kitab, ya, Taurat, ya, kitab Injil, ya. Kemudian apa namanya, Zabur, ya, semua, ya, kan kita ada iman kepada kitab-kitab Allah, termasuk suhuf Ibrahim dan Musa, ya. Jadi lembaran-lembaran, ya, yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Kami beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah,
dan aku diperintah supaya berlaku adil di antara kamu. Ya. Allah Rabb kami dan Rabb kamu. Kami mendapat amal-amal kami, kamu mendapatkan amalan-amalan kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Ya. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya kita akan kembali. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ya, kita umat Islam ini ditekankan sekali ya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini betul-betul berbuat adil, berlaku adil kepada siapapun, ya, kepada siapa, ya. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan kamu tidak bisa berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan ini memang perintah Allah, ya. Wa umirtu li'a'dila bainakum, ya, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kamu. Nah, itu surat Asy-Syura ayat 15. Dan itu memang terbukti Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana dulu, ya, sebagaimana yang sering ya masyhur kita sudah ketahui bersama, bagaimana ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu sebagai khalifah dengan seorang ahli kitab, orang Yahudi, ya. Yang mana orang Yahudi ini Ali bin Abi Thalib ini menemukan baju besinya yang hilang itu ada pada orang Yahudi di pasar. Ini baju besi saya, ya. Orang Yahudi tadi tidak mau, ini milik saya. Akhirnya mengadu kepada hakim, kepada qadhi, ya. Maka kemudian diadili di situ. Karena Ali bin Abi Thalib tidak bisa menunjukkan bukti kalau itu barangnya, miliknya, dan juga tidak bisa menunjukkan saksi, ya, menghadirkan saksi bahwa itu memang benar-benar miliknya, maka hakim memutuskan bahwasanya barang itu adalah miliknya si Yahudi tadi, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, ya. Dan qadhi saat itu keputusannya salah sebenarnya. Karena itu barang sebenarnya milik Ali bin Abi Thalib. Cuma faktanya Ali tidak bisa menunjukkan, tetap dimenangkan yang ini, ya. Nah, seperti itu. Yang namanya hakim itu kalau dia benar memutuskannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia ini keliru dalam ijtihadnya, ya, maka dia mendapatkan satu pahala, ya, seperti itu. Jadi akhirnya yang dimenangkan adalah orang Yahudi. Begitu juga ketika terjadi perselisihan antara ahli kitab orang Yahudi dengan gubernur waktu itu. Gubernurnya adalah Amr bin As di Mesir. Ini pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ini masjidnya sudah tidak nampung. Kemudian mau dilebarkan, ya, perluasan masjid, ya. Sudirman, Pak, ya. Nah, kemudian di situ ada rumahnya orang Yahudi ahli kitab, ya. Dia tidak mau istilahnya ganti rugi atau tidak mau, dia mau tetap di situ, gitu. Akhirnya karena gubernur, ya, sikat saja sudah, ya, diperluas, ya. Maksudnya seperti itu. Pokoknya dia harus pergi, mau tidak mau harus pergi. Maka orang ini pergi ke Umar bin Khattab, ya, ke Madinah. Kemudian mengadukan perbuatan gubernurnya tadi, ya. Rumah saya mau digusur, mau digunakan untuk masjid, mau diperluas begini begitu dan lain sebagainya. Saya tidak mau. Maka Umar bin Khattab hanya mengambil sebuah tulang waktu itu. Kemudian tulang itu digores begitu lurus, ya toh. Sudah, ini berikan kepada gubernur Amr bin As. Ini heran orang ini, ya. Apa maksudnya ini? Wes pokoknya kamu kasihkan kepadanya. Begitu sampai, ya, di Mesir, diserahkan kepada gubernur Amr bin As, gemeter Amr bin As tadi. Lihat tulang yang digores tadi itu, garis lurus tadi. Tambah bingung nih, ya. Orang Yahudi tadi tambah bingung. Loh, kok bisa takut sampai seperti ini, ya? Maka kemudian dijelaskan. Ini maksudnya dia ini disuruh berlaku lurus, ya, berlaku yang lurus, yang adil. Jangan mentang-mentang sebagai gubernur kemudian mau semaunya sendiri, ya. Akhirnya tidak jadi, ya. Jadi rumahnya orang tadi itu tetap dia tidak disuruh pindah, ya, dikembalikan lagi, ya. Begitu para sahabat memberikan contoh kepada kita, ya. Jadi walaupun kepada orang yang bukan muslim tetap berlaku adil, ya. Tidak boleh sama Umar bin Khattab, ya. Nah, itu tadi diantara
dua contoh dari sekian banyak contoh ya. Ali dikalahkan dengan orang Yahudi. Ini tadi Amr bin As gubernur juga dikalahkan sama orang Yahudi tadi itu ya. Begitu. Padahal Ali bin Abi Thalib waktu itu adalah sebagai apa? Sebagai khalifah, kalah dengan rakyatnya, kalah dengan orang Yahudi ahli kitab. Akhirnya karena melihat begitu indahnya hukum Islam ini, keadilan Islam ini, kemudian orang tadi itu mengaku kalau ini memang barangnya Ali bin Abi Thalib, dikembalikan dan dia masuk Islam. Tidak diajak masuk Islam, tidak. Ya, cuma menyaksikan bagaimana perilaku kaum muslimin, akhlaknya, sifat adilnya, ya. Itu kemudian mereka tertarik kepada Islam. Nah, ini sangat bagus sekali kalau misalkan setiap muslim ini mempunyai sifat yang jujur, yang adil, yang amanah, ya. Itu akan istilahnya? Perilaku itu akan membuat orang itu akan simpati, kemudian akan ikut. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita ini berlaku adil. Termasuk juga para rasul, ya. Ini dalam surah Al-Hadid, ya. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat." Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami telah turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan, neraca keadilan, ya. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia bisa melaksanakan keadilan, ya. Jadi Allah mengatakan apa? Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, ya, mukjizat dan lain sebagainya. Dan kami telah turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia bisa melaksanakan keadilan, ya. Jadi diturunkannya kitab, diturunkannya neraca keadilan tadi itu adalah supaya manusia itu bisa berbuat adil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adil ini termasuk pada diri sendiri, Pak, ya. Termasuk kepada diri kita, termasuk pada keluarga kita, ya. Jadi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau keluarga kita yang salah kemudian tidak dihukum misalkan, ya. Nah, tetap harus ditegakkan keadilan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan. Walau ala anfusikum, ya. Ya. Dan menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum, ya, walaupun terhadap dirimu sendiri. Alwil walidaini wal aqrabin, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, ya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar orang beriman itu menjadi orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, ya. Jadi harus adil. Dan Rasulullah SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi itu bersumpah, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya, ya. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menunjukkan apa? Berbuat adil itu walaupun terhadap dirimu sendiri. Nabi kita mencontohkan, ya, sampai bersumpah tadi itu, ya, kalau sampai Fatimah mencuri, saya yang akan potong tangannya. Nah, seperti itu. Maka ini suri teladan yang sangat bagus sekali, ya, pada diri Rasulullah SAW untuk orang-orang yang beriman.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam surat Al-Maidah lebih tegas lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, ya. Jadi kalau jadi saksi yang adil, ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ya. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi kalau dalam ayat ini tegas sudah. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, ya. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, ya. Sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa, ya, begitu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah di dalam Al-Qur'an agar orang-orang beriman ini betul-betul dia bisa berlaku adil. Dan orang yang adil itu dicintai oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan beberapa ayat Al-Qur'an tadi itu, ya, maka berlaku adil itu hukumnya adalah wajib, bukan sunnah, ya. Jadi setiap muslim itu harus berlaku adil, ya. Kalau tidak adil berarti lawannya telah berbuat zalim, ya. Nah, adil tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya.